Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini masuk di dalam ibadah keluarga yang tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 21, baitnya yang pertama, Para titah sadaya samya ngrepekno. Para titah sadaya samya ngrepekno unyu yang mekuwasa kanggo ing Yesus setya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita ke hadirat Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, agar kita layak menghadap ke tahtanya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kami menghadap ke hadirat-Mu, kami mengakui dan menyadari bahwa hidup kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi kami, agar kami layak menghadap ke hadirat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama ungkapkan penyesalan serta dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan kita memuji namanya dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 46, baitnya yang pertama dan kedua, awit kathah dosa kula. Awit kathah dosa kula mila tansah kemengan, Gusti kang madangi manah nyantu ing kabinahan. Mugi kasengajak sama ing lebatan kawula, yas kula mugi dados pedalaman paduka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini kami bersama-sama hendak membaca sebagian dari firman Tuhan. Firman yang suci dan kudus. Oleh sebab itu, urapi kami juga dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik. Terlebih firman Tuhan ini bisa kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini
diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang bisa menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kita memuji namanya dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 194 baitnya yang pertama, Kitab Suci Kang Adi. Kitab suci Kang Adi, sabden Gusti sejati, endah saklangkung endah, nugroho saking Allah, nugroho saking Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema atau judul renungan kita pada saat ini saya beri judul Warisan Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang warisan atau pemberian, tentu kita mempercayai, tentu kita meyakini bahwa setiap orang tua itu pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua pasti berupaya memberikan yang terbaik yang akan diterima oleh anak-anaknya dengan harapan masa depannya nanti bisa menjadi anak yang berkenan di hadirat Tuhan dan juga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pemberian yang baik kepada anak-anaknya itu bisa kita lihat mulai dari anaknya kecil, bahkan sebelum anaknya lahir di tengah-tengah dunia ini. Kita ambil contoh saja, ketika masih berada di dalam kandungan, itu tidak sedikit orang tua yang sudah mengikutkan calon buah hatinya itu di dalam layanan BPJS atau layanan jaminan kesehatan. Begitu anaknya sudah lahir, maka orang tua akan berusaha memberikan makanan dan gizi yang terbaik. Tujuannya apa? Ya agar anaknya ini bisa bertumbuh menjadi anak yang baik. Sudah lahir mendapatkan jaminan kesehatan, diberikan gizi yang baik. Ketika mereka mengenyam dunia pendidikan, para orang tua juga pasti akan berusaha mencarikan sekolahan-sekolahan yang terbaik. Dengan harapan bahwa anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan, sehingga masa depan mereka bisa terjamin. Pun juga tidak jarang ada orang tua yang memang dengan sengaja itu sudah menyediakan warisan harta benda, yang itu nanti akan diberikan atau ditinggalkan bagi para anak-anaknya. Yang mana ketika mereka dewasa, mereka tidak mengalami kesusahan. Artinya orang tua berupaya dengan sungguh agar anak yang dimilikinya itu benar-benar menerima pemberian yang terbaik.
Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah cukup pemberian yang demikian itu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Apakah dengan memberikan semua jaminan kehidupan anak-anak seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu kehidupan anak-anaknya otomatis akan menjadi bahagia? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, itu menceritakan sebagian dari kisah panjang di mana Abraham sedang diuji oleh Allah. Abraham sedang diuji untuk memberikan yang terbaik, yang paling berharga yang ia miliki kepada Allah. Yaitu dengan cara Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak yang dinanti-nantikannya, itu kepada Allah melalui korban persembahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kisah atau sikap hidup ketaatan Abraham yang dinyatakan kepada Allah ini bisa kita lihat sebagai sebuah warisan iman yang baik yang diberikan Abraham kepada anak-anaknya, yaitu Ishak. Mengapa kita bisa mengatakan demikian? Karena kita ketahui bersama di dalam bacaan bahwa Ishak pada waktu itu sudah berada dalam usia dewasa. Di dalam bacaan dikatakan bahwa Ishak itu sudah mampu mengerti, memahami situasi yang sedang terjadi dan ia hadapi. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Ishak itu bertanya kepada Abraham berkaitan dengan anak domba yang akan dipersembahkan. Karena Ishak mengetahui ketika sudah tersedia segala macam peralatan untuk peristiwa atau ritual pemberian korban, belum ada anak domba. Sehingga ia bertanya kepada Abraham ayahnya. Semuanya sudah tersedia, tetapi di manakah anak domba yang akan dipersembahkan? Abraham hanya menjawab, nanti akan disediakan oleh Allah. Dan di dalam kisah ini Bapak Ibu yang menarik adalah ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak, yaitu mengikatnya dan meletakkannya di tempat di mana akan dilakukan korban persembahan, itu Ishak tidak memberontak. Dan ketika Abraham akan menghunuskan pisau untuk menyerahkan Ishak kepada Allah, di sanalah Allah memberikan ungkapannya atau menyatakan perkataannya kepada Abraham. Dikatakan, sudah cukup, aku mengetahui betapa besar iman yang engkau miliki kepadaku. Nah, dari sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tentunya mengetahui. Ishak menyaksikan bagaimana kepercayaan iman yang dimiliki oleh Abraham kepada Allah ini benar-benar diberikan secara utuh dan total. Dan inilah warisan iman yang baik yang diturunkan Abraham kepada Ishak, yang pada waktu itu ia saksikan secara langsung di dalam kehidupannya. Dan ketika Abraham dengan sungguh memberikan warisan iman yang baik, maka di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Ada berkat besar yang akan diterima Abraham dan keturunannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Warisan iman yang diberikan Abraham kepada Ishak ini membawa dampak yang begitu luar biasa. Tidak hanya bagi kehidupan keturunannya saja yang akan diberkati menjadi besar, tetapi melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dari firman Tuhan ini kita bersama-sama bisa belajar setidaknya dua hal. Yang pertama adalah bahwa warisan iman itu harus diberikan melalui sebuah teladan. Nah, ini yang nyata yang ditunjukkan oleh Abraham, setidaknya kepada Ishak, sekalipun awalnya ia tidak mengetahuinya, bahwa nanti sudah akan disediakan
anak domba khusus yang akan diberikan Allah sebagai korban persembahan. Tetapi dari apa yang disaksikan oleh Ishak, teladan yang dinyatakan oleh Abraham, inilah yang menjadi warisan iman baik bagi Ishak dan juga keturunannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang tidak salah ketika kita sebagai orang tua itu berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Memberikan jaminan kesehatan, memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan yang terbaik dan lain sebagainya. Bahkan menyiapkan warisan harta benda untuk anak-anak kita. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa warisan iman itu juga perlu kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu melalui teladan hidup yang benar. Warisan iman itu diberikan kepada anak-anak kita melalui teladan hidup yang benar. Sebab dengan teladan hidup yang benar, yang tentu saja sesuai dengan perintah dan kehendak Allah, maka segala pemberian yang kita berikan kepada anak-anak kita, apapun itu wujudnya, baik pendidikan, harta kekayaan, dan lain sebagainya, itu akan mampu diterima dan dipergunakan dengan baik dan bijak. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa kita pelajari adalah bahwa warisan iman itu selalu mengarahkan manusia menjadi berkat bagi yang lain. Ini pun juga yang sudah kita baca dan kita lihat di dalam firman Tuhan tadi. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Warisan iman yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu selalu mengarahkan kehidupan anak-anak kita, itu untuk peka, untuk perhatian dan peduli kepada yang lainnya, kepada sesama, dan juga tentu saja kepada kehidupan kita, selaku orang tuanya. Sehingga warisan iman yang benar-benar baik itu nyata ketika anak-anak yang menerimanya itu mewujud nyatakan di tengah-tengah kehidupannya melalui bentuk kepedulian, perhatian yang benar-benar baik kepada sesamanya, termasuk juga perhatian kepada orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, warisan iman yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu akan menjadi dasar orientasi kehidupan anak tersebut, yaitu menjadi berkat bagi yang lain, bukan menjadi sumber permasalahan bagi yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai orang tua tentu kita mengharapkan bisa memberikan warisan atau segala hal yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Namun ingatlah bahwa yang tidak kalah pentingnya, kita pun juga diingatkan agar mampu memberikan warisan iman yang baik melalui teladan sikap hidup kita, agar keberadaan anak-anak kita yang sudah kita berikan segala macam fasilitas yang baik, itu pun juga bisa menjadi sarana berkat bagi yang lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, oleh sebab itu pada saat ini kita bersama-sama diingatkan. Mari kita memberikan yang terbaik, itu tidak salah. Tetapi berikanlah juga warisan iman bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 171, baitnya yang pertama, Monggo Saos Pisungsung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Kami bersyukur atas sapaan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kami, para orang tua, agar mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami. Tidak hanya pemberian-pemberian yang bersifat duniawi, tetapi kami pun juga mampu memberikan warisan iman, yang itu kami wujud nyatakan melalui teladan, sikap, dan kehidupan kami yang berkenan di hadirat Tuhan. Karena dengan begitu ya Tuhan, segala pemberian yang kami berikan kepada kehidupan anak-anak kami akan mampu mereka terima dengan baik dan bijak. Dan melalui pemberian yang boleh kami berikan, kehidupan mereka juga bisa memberkati kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau yang sedang berada di dalam masa pemulihan. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan berikan kekuatan penghiburan, sehingga mereka tetap bisa memandang wajah Kristus, tetap setia kepada Engkau, karena memang Engkaulah sang sumber pertolongan yang sejati. Kami pun juga menyerahkan kehidupan para orang tua kami, yang sudah memasuki usia senja. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga di hari-harinya yang semakin senja, di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kasih Tuhan nyata atas hidup mereka. Tak lupa pada saat ini kami pun juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dengan aktivitas, tugas, tanggung jawab, serta rencana yang mereka miliki. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Dan pada saat ini perkenankan hamba-Mu juga berdoa, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberkati kehidupan masing-masing rumah tangga dengan berbagai macam pergumulan yang mereka miliki, sehingga sungguh di tengah kehidupan mereka, kasih Tuhan juga tak pernah meninggalkan kehidupan mereka, sehingga sekalipun mungkin berat, keluarga-keluarga milik Tuhan ini tetap bisa memiliki kesetiaan kepada Engkau. Secara khusus melalui keluarga-keluarga yang Engkau miliki di Jemaat Genteng ini, warisan-warisan iman bisa semakin diperbanyak dan disebar luaskan. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih mengalami pergumulan yang sama, yaitu menghadapi pandemi virus COVID-19. Kiranya Tuhan juga tidak meninggalkan kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Kiranya Tuhan juga memberikan kami semua, seluruh masyarakat, agar mampu menaati segala macam peraturan yang ada, sehingga penyebaran virus COVID-19 semakin hari bisa semakin menurun dan ditekan. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar tetap memiliki ketenangan, keteduhan dalam berpikir, dalam menentukan segala macam kebijakan demi pemberantasan dan penyelesaian mewabahnya virus COVID-19 yang ada di bangsa dan negara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, kerajaan surga, hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi ucapan syukur, terima kasih, dan permohonan kami. Semuanya kami pinta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Yomo kaulo ing swarga, asma Tuhan kasucikna. Ketentuan mugi rawuh, karsa Tuhan lampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang kepada teng kula sampun
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini. Mari kita melakukan aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing dengan senantiasa mengingat firman Tuhan. Sebagai orang tua, patutlah kita memberikan yang terbaik atas kehidupan anak-anak kita. Dan jangan lupa, berikan juga warisan iman melalui teladan hidup kita yang berkenan di hadirat Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita akhiri persekutuan keluarga kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 436 baitnya yang pertama, Gusti nuntun lampah kulo. Gusti nuntun lampah kulo, saklang kenggen kulo bejo. Celak miwah tepi ugi, kulo tansah dipun kanthi. Ing Gusti kemandi kulo, astanya piyambak reksa. Mila kulo manut Gusti, turu wilujeng sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa memberkati kehidupan keluarga kita, dari saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin.